Halo semuanya, kita akan membahas anime terbaru yang ada di musim dingin 2022 ini. Anime kali ini berjudul Sono Bisque Dolwa Koi wa Suru, salah satu anime romance rekomendasi di musim ini. Anime ini bergenre romance, school, seinen, dan slice of life. Yang awal perilisannya pada tanggal 9 Januari 2022. Anime ini membuat MC wanita yang sangat cetar membana calon waifu terbaru di musim ini, tahun 2022. Anime ini diproduksi oleh Aniplex dan dibuat di studio Cloverworks, di mana dua nama di atas sudah terbukti akan hasilnya. Lihat aja gambarnya, gak ada obat kan? Anime ini diadaptasi dari manganya yang dibuat oleh Senshi Fukuda yang sekarang sudah mencapai 61 chapter. Habis anime ini tamat, gimana kalau kita lanjut buat cerita di manganya? Mantap nih, salah satu anime favorit saya sekarang, karena MC ceweknya, aduh Tuhan, gak dilawan. Yaudahlah, daripada kelamaan kita langsung masuk saja ke videonya. Sini buka dengan Wakana kecil yang terkagum-kagum akan boneka khas Jepang yang dibuat oleh kakeknya. Ia menganggap boneka ini adalah yang tercantik di dunia dan membuatnya menjadi tujuan hidupnya untuk membuat boneka yang cantik seperti buatan kakeknya. Sejak kecil, ia selalu melatih kemampuannya agar bisa membuat boneka yang cantik. Kita berpindah, di sini terlihat teman masa kecil Wakana yang memanggilnya Wacha. Kita belum tahu siapa nama. Ia kesal terhadap Wakana karena lebih memilih bonekanya dan kenapa anak laki-laki lebih suka dengan boneka perempuan. Karena hal itu, dia terus merahasiakan hobinya. Karena Wakana menganggap hobinya adalah aib yang akan dibenci semua orang. Sini berganti ke Wakana dewasa yang bangun dari tidurnya. Terlihat di mejanya banyak alat-alat dan cat yang digunakan untuk membuat boneka. Dan ini udah mulai aneh nih, ini orang ngomong selamat pagi ke bonekanya dong, dan mukanya sambil semeriwing gitu. Openingnya pun dimulai. Terlihat rumah Wakana yang menjadi pabrik boneka yang dikelola oleh kakeknya. Wakana yang sudah bangun, turun ke bawah dan menyapa kakeknya. Kemudian ia berdoa untuk almarhum ayah, ibu, serta neneknya. Wakana pun mempersiapkan sarapannya. Di sini ada obrolan yang menyatakan bahwa Wakana sangat niat akan hobinya, hingga dia begadangan semalaman untuk membuat bonekanya. Di sini, Wakana sudah bisa membuat baju boneka, tapi masih belum bisa untuk membuat wajah. Saat sedang sarapan, kakek bertanya kepada Wakana apakah dia memiliki teman, karena setiap hari dia hanya sibuk ke bonekanya saja. Wakana yang tidak punya teman sejak SMP jadi kaget dan berbohong pada kakeknya bahwa ia sudah memiliki teman, agar kakeknya tidak khawatir dengan dirinya. Setelah sarapan, Wakana berpamitan untuk berangkat ke sekolahnya melalui kereta. Saat perjalanan ke sekolah, tiba-tiba ada yang menyapa Wakana. Kukira ini temannya, ternyata bener dong orang ini salah orang. Dan di sini terlihat Wakana yang di sekolah duduk di pojok samping jendela dan sendirian, tak punya teman. Dia melihat teman-teman lainnya yang sudah memiliki circle masing-masing. Dia tak mau bergabung dengan teman-temannya karena dia takut topik pembicaraannya sebagai hobinya akan diketahui dan dibenci oleh mereka semua. Setelah berpikir seperti itu, Wakana jadi kepikiran seharusnya dia tidak ada di sini. Saat sedang merenung, tiba-tiba ada gadis cantik sekitar mempesona jatuh ke hadapannya. Ini yang baru disebut kejatuhan rezeki. Karena tolong ini kirain bakal tangkap, taunya beneran dibiarin aja, nggak ngerti lagi dah. Sampai wanita ini memang kayak ke bad girl, anak cewek nakal lah, dari make upnya, antingnya, serta kerah bajunya yang wangi-wangi itu. Dan wanita ini bernama Kitagawa. Dia meminta maaf kepada Wakana. Dia memanggil Wakana Gojo, karena Gojo itu nama keluarga Wakana. Karena mungkin kedepannya bakal sering dipanggil Gojo, mungkin kita juga bakal ganti panggilan menjadi Gojo aja lah ya. Itu pertama kali aja ngomong oleh gadis tercantik di sekolahnya menjadi Kiku. Iya sih, apa yang gak kayak Gojo? Depan cewek cantik kayak gini sih terbang. Kitagawa memperhatikan Gojo, melihat ada bekas cat di tangan Gojo. Kitagawa mencuci tangannya, terus sampai dilus-lus lagi. Gojo yang panik dan gak tahu harus apa, malah melepaskan tangan Kitagawa. Duh, gak ngerti lagi emang, nolep. Gojo menjawab itu bukan apa-apa dengan gagap dan akhirnya ya sudah gitu aja karena kita ini kan suka boneka jadi maklum aja lah ya. Gojo jadi memperhatikan Kitagawa terus dan ini pertama kalinya Gojo berbicara dengan Kitagawa. Dia melihat Kitagawa sangat berbeda dengannya. Kitagawa orang yang sangat ceria dan banyak teman serta menjadi pusat perhatian. Kelihatan banget ya Kitagawa ada di geng yang paling populer. Pokoknya yang gosipnya udah di meja guru itu tirnya udah paling tinggi. Di sini teman Kitagawa menceritakan saat kemarin ia potong rambut bersama Kitagawa. Ada sesosok pria yang kerja di sana dan menggoda Kitagawa dengan sok ketampanannya. Kemudian saat pulang, pria tersebut menyampari mereka. Dia melihat gantungan Kitagawa yang dari anime dan mengejek bahwa Kitagawa itu adalah otaku ataupun wibu. Kitagawa yang terpancing jadi meladeninya dengan tatapan sinis dan bilang bahwa pria itulah yang norak. Ini sih parah jelas kena mental langsung. Di sini terlihat Kitagawa selalu menolak semua pria, walaupun tampilan kayak gal ataupun bad boy gitu, ternyata dia nggak semurah nih. Kitagawa menjelaskan emosinya. Kemarin ia benci dengan orang yang mengejek hobi orang lain. Karena ucapan itu, Gojo jadi terteguh mendengarnya. Gojo menganggap bahwa Kitagawa hidup di mana di dunia yang menerima dia apa adanya dan menganggap bahwa hidupnya yang damai. Bel pun berbunyi, waktunya pulang sekolah.
Gojo yang tidak mau bergaul jadi memilih untuk menggantikan piket teman sekelasnya daripada harus diajak kumpul-kumpul. Sedang membereskan kelasnya, tiba-tiba Kitagawa datang, dan kebetulan ini pun hari Kitagawa untuk piket. Gojo yang kaget, ternyata Kitagawa ikut bersih-bersih di piketnya. Ia kira orang sepertinya akan sama seperti orang yang lain, lebih memilih kumpul-kumpul daripada piketnya. Kitagawa menanyakan kemana yang lain. Gojo memberitahu mereka bahwa mereka semua sudah pulang duluan. Kitagawa yang mendengar hal itu pun heran, dan dia menanyakan apa Gojo sadar kalau dirinya sedang dimanfaatkan. Gojo pun sadar dengan keberatan, tapi ia tidak berani bilang karena ia dianggap bisa diandalkan. 自分の気持ちは自分のために言わなきゃダメだよ。 Scene berpindah ke malam hari di rumah Gojo. Gojo yang sedang membuat baju untuk bonekanya, lagi-lagi membuat jarinya tergunting. Terlihat sudah ada 3 perban di jarinya, yang berarti sudah kegunting 3 kali. Saat sedang diobati oleh kakeknya, dia selalu memikirkan perkataan Kitagawa yang terus terngiang di kepalanya, yang menganggap bahwa Kitagawa membaca pikirannya, karena selalu menahan apa yang dia suka. Saat ingin melanjutkan menjahit, mesin jahit tua yang di rumahnya tidak mau bergerak lagi. Dan kakek memaklumi itu karena ini juga sudah mesin jahit tua dan nanti akan diberikan yang baru. Saat ingin sedang tidur, Gojo kepikiran untuk menggunakan mesin jahit yang ada di sekolahnya. Berpindah ke sekolah, sepulang sekolah tentunya. Gojo langsung pergi menuju ruangan praktik menjahit. Ia bersyukur bahwa tempatnya sepi dan memulai menjahit baju bonekanya menggunakan mesin jahit modern yang ada di ruangan tersebut. Ia senang karena mesin jahit di sekolahnya mudah digunakan, dan Gojo membawa bonekanya pun ke sekolah. Saat sedang mengobrol dengan bonekanya, tiba-tiba Kitagawa membuka pintu ruangan. Kitagawa dan Gojo kaget bukan main. Mereka menjadi saling tatapan dan keakuratan yang hakiki. Gojo yang panik membuat boneka yang ada di tangannya terpental, membuat Gojo langsung meluncur demi menangkap boneka tersebut. Bonekanya aja yang ditangkap kemarin Kitagawa jatuh di demi. Ia kebablasan dengan berteriak ke boneka dengan menanyakan kabarnya. Pelosan langsung melihat Kitagawa. Kitagawa yang terlihat seperti mata orang sinis yang jijik akan sesuatu. Tetapi malah yang terjadi Kitagawa seperti gadis yang terangsang dengan nafas yang terengah-engah dengan muka yang memerah. Gojo yang sudah tidak bisa mengatakan apa-apa, ia hanya terpaksa untuk pasrah dan menundukkan kepalanya. Tapi ternyata ia malah memuji Gojo karena ia bisa menggunakan mesin jahit. Gojo yang kaget dengan ekspresi Kitagawa tak bisa berkata apa-apa. Kitagawa menanyakan kenapa Gojo bisa menggunakan mesin jahit. Gojo jadi harus menceritakan hobinya, di mana bahwa kakeknya adalah seorang pengrajin boneka. Makanya ia bisa menggunakan mesin jahit untuk membuat baju dari boneka tersebut. Dan Gojo menunjukkan boneka hasil karyanya, dan malah disambut hangat oleh Kitagawa, serta mendapat pujian bahwa boneka yang dibuatnya sangat cantik dengan mata yang sangat berbinar. Gojo yang pertama kali ada orang yang mengatakan karyanya cantik, jadi senang bukan main. Kitagawa yang tahu Gojo bisa menjahit, dia langsung melepaskan baju di sini sih wow lah ya, kirain bakal ngapain gitu. Gojo yang tidak tahu apa yang dilakukan Kitagawa pun jadi heran dan malu, tak tahu harus berbuat apa. Di depannya ada gadis cantik yang sedang melepas baju satu persatu. Kitagawa yang hampir melepas baju sedikit lagi, sadar akan Gojo yang sedang melihatnya, dan menyuruh Gojo untuk membalikkan badannya. Saat Kitagawa menyuruh Gojo melihatnya, Gojo pun jadi deg-degan bukan main. Dan ternyata Kitagawa menggunakan pakaian yang ia buat sendiri, dan bertanya bagaimana hasilnya. Gojo yang tidak tahu pakaian apa yang dikenakannya, jadi Kitagawa memperlihatkan referensi baju yang sedang ia buat, dan itu baju semacam baju maid begitu. Tapi nyatanya, Gojo terpancing karena pembahasan baju langsung menjeplak bahwa ini sama sekali tidak mirip. Ia menjelaskan apa saja yang seharusnya dibuat di bajunya. Gojo yang kelepasan jadi menyentuh bajunya tanpa sadar Kitagawa yang sedang meneteskan air matanya. Parah sih ini, imut banget. Gojo yang sadar itu langsung bersujud dan minta maaf kepada Kitagawa atas kelancangannya. Kitagawa menjelaskan bahwa ia tidak marah dan menyuruh Gojo mengangkat kepalanya. Kitagawa dengan malu-malu menjelaskan kepada Gojo bahwa ia ingin cosplay. Di sini hobi Kitagawa yang sudah jelas lah ya, wibu parah. Kitagawa menjelaskan bahwa ia ingin pakai pakaian yang ada di manga, game maupun anime. Ia menganggap itu semua bentuk cinta yang terdalam. Sembari membalikkan badannya, Gojo yang sedang ada di bawah juga jadi tak sengaja melihat celana dalam yang digunakan. Kitagawa menjelaskan maksudnya bahwa ia ingin minta Gojo untuk membuatkannya baju cosplay. Gojo pun menerima karena ini pertama kalinya ia memiliki teman yang sehobi dengannya. Mana pula cantik lagi. Gojo memang belum membuat baju sungguhan, tapi dia berjanji akan berusaha yang terbaik. Kitagawa senang hal itu hingga melompat-lompat kegirangan serta berlari-larian. Episode pun berakhir. Jadi lumayan ngerti lah ya gimana ini ceritanya. Gojo yang suka boneka akhirnya menemukan boneka manusianya yang cantik, dimana itu Kitagawa. Dan ia bebas mendandaninya ataupun menggunakan baju apapun ke Kitagawa. Atau sama-sama untung Kitagawa yang ingin cosplay dan Gojo yang suka mendandani boneka. Jadi begitu episode satunya hari ini.
Hari Minggu ini juga keluar episode keduanya. Akan langsung saya buat juga tentunya di hari Minggu ini ya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Dadah. セイントヌルヌル女学園お嬢様は地獄クラブハレンチミラクルライフ2の黒い雫となんですって